Halo teman-teman, kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja yuk kita capcus ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Andi adalah seorang pengusaha eksekutif yang ingin bepergian ke luar negeri. Ketika ia lagi membeli tiket, tiba-tiba koper yang ia bawa hilang. Andi pun panik dan langsung melapor ke polisi bandara. Setelah koordinasi dengan yang lain, tidak tunggu waktu lama, polisi bandara pun mengantongi 3 orang tersangka untuk diinterogasi. Berikut penjelasan mereka. Yang pertama namanya Ivan. Ia mengatakan, "Bukan aku pelakunya, Pak. Untuk apa aku mencari koper milik orang lain yang tidak seberapa itu? Sedangkan aku adalah orang kaya yang punya banyak harta dan tahta yang melimpah. Mungkin karena penampilanku yang sederhana dan biasa sekali, makanya Pak Polisi menuduh aku adalah pencurinya." Kemudian yang kedua adalah Dea. Ia bilang, "Saya ke bandara hanya mengantarkan suami saya untuk bekerja karena kebetulan suaminya sedang sakit kepala. Jadi ia tidak bisa menyetir mobil. Makanya saya terpaksa yang bawa mobil mengantar sampai bandara. Saya pun jadi terburu-buru sampai sini karena suami saya udah telat untuk masuk kerja, Pak." Yang terakhir namanya Evan. Ia bilang, "Aku terbang hari ini ingin menjenguk orang tua yang lagi sakit dan udah 3 tahun aku gak pulang kampung, jadi gak ada yang merawat mereka. Untuk apa aku mencuri koper? Apalagi koper itu berwarna hijau, sangat norak sekali. Aku juga punya koper yang aku bawa untuk pulang kampung, Pak." Pak Polisi bandara pun udah tahu pelakunya setelah mendengar penjelasan mereka. Menurut kalian siapakah yang dimaksud sama Pak Polisi bandara? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Setelah mendengar alasannya, kamu udah ketemu nggak siapa nih yang mencuri kopernya? Yap, bener banget. Nah, jadi jawabannya adalah Evan. Kalau kalian dengarkan baik-baik, nggak ada yang bilang kalau koper itu berwarna hijau ya. Jadi pasti Evan itu berbohong karena saking paniknya diinterogasi oleh polisi nih. Kalian jawabnya benar atau salah? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki kedua. Dito dan Novi adalah pasangan suami istri yang lagi berlibur ke tempat wisata pantai yang belum pernah mereka kunjungi. Pada suatu hari Dito mengajak Novi untuk pergi ke pantai, bermain pasir dan melihat sunset. Tetapi Novi menolak ajakan Dito dan ia bilang ia tidak bisa ikut ke pantai karena lagi pusing dan gak enak badan. Dito pun langsung pergi keluar kamar dengan rasa kecewa. Beberapa jam kemudian Dito balik lagi ke kamar untuk ngambil ponselnya yang ketinggalan. Dito kaget karena Novi menghilang tidak ada di kamar. Dito pun langsung bergegas mencari Novi ke semua tempat dan ternyata melihat Novi lagi duduk di dekat kolam renang dan menghampirinya. Sambil Dito bertanya, "Kamu sendirian di sini?" Novi langsung mengatakan bahwa aku sendirian di sini untuk menghirup udara supaya pusingku hilang karena aku pikir mungkin kalau aku keluar kamar bisa cepat sembuh. Setelah mendengar alasannya, Dito pun merasakan kalau Novi telah berbohong. Loh, kok Dito bisa berkepikiran seperti itu ya? Aku kasih kamu waktu 5 detik untuk menebaknya. Udah ketemu jawabannya? Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, pada meja itu ada 2 makanan dan 2 minuman di sana. Udah pasti Novi tidak sendirian guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Teka-teki ketiga. Mia adalah seorang artis terkenal yang memiliki banyak harta kekayaan. Seminggu yang lalu, ia baru aja mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai artis terbaik serta mendapatkan hadiah uang senilai 500 juta rupiah. Keesokan harinya, Mia memutuskan untuk berangkat liburan menenangkan pikiran. Sesampainya di hotel, Mia langsung merekam video bercerita tentang kakaknya yang hilang sejak dia masih kecil. Pada pagi hari, Mia kaget karena ada 3 orang perempuan yang ngaku sebagai kakaknya. Ini yang mereka katakan. Perempuan pertama bilang, "Saya adalah kakak yang sayang banget sama Mia. Ketika Mia masih SD selalu ngajak dia jalan-jalan keluar pakai sepeda sampai terjatuh ke sungai bersama-sama. Melihat matahari terbenam setiap sore sampai ketiduran. Kita udah melalui itu semua, Mia.
Kemudian perempuan kedua mengatakan, "Saya adalah kakak kandung Mia. Apakah kamu ingat waktu masih kecil kita sering berpetualang menyusuri hutan-hutan dan pernah kita tersesat sampai dibantu dengan warga sekitar untuk nyari jalan pulang. Kita dari dulu memiliki semangat tinggi untuk menjadi perempuan yang pemberani dalam segala hal. Dan perempuan yang terakhir bilang kalau aku adalah kakakmu yang sebenarnya Mia. Apakah kamu ingat aku yang selalu mengajari kamu untuk bisa belajar sepeda sampai pada akhirnya kamu bisa mengendarainya. Sampai kita kebut-kebutan naik sepeda dan kecelakaan terus masuk rumah sakit." Setelah Mia mendengar alasan 3 perempuan yang ngaku-ngaku itu, apakah kamu bisa tahu kakaknya Mia yang sebenarnya? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Ya, benar banget. Jawabannya adalah perempuan yang pertama. Kalau kamu perhatikan, coba deh lihat tangan Mia dan perempuan yang kedua. Memiliki tato hati dan gambar 2 orang gadis, serta ada tahi lalat di leher. Saking dekatnya mereka ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Benny adalah seorang pemilik kafe yang sangat sukses dan terkenal dengan keberhasilannya. Memiliki banyak bisnis, salah satunya adalah kafe. Lalu Benny inisiatif untuk membeli patung berwarna emas dengan harga yang sangat mahal, karena untuk dipajang pada ruang tengahnya. Saking mahalnya kilauan emas itu nempel di mana-mana ketika menyentuh patung itu. Tetapi Benny kaget ketika ingin membuka kafe, patung yang ia baru beli hilang gitu aja. Tetapi Benny udah mengantongi 3 nama karyawan yang ia curigai untuk diinterogasi, karena mereka lah yang pertamanya melihat. Berikut penjelasan yang mereka berikan. Barista berkata, "Saya lagi sibuk membereskan biji kopi yang berserakan di gudang untuk ditata kembali, Pak. Karena kita kan udah memiliki tempat penyimpanan yang baru untuk memudahkan saya mengambil kopi dan menjadi lebih rapi lagi tempatnya. Jadi kalau soal patung yang hilang, saya nggak perhatiin sama sekali, Pak." Yang kedua adalah pelayan. Dia bilang, "Saya nggak tahu kalau patung mahal itu hilang dicuri, Pak. Karena saya udah 5 hari memberikan arahan kepada pelayan yang baru masuk untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan harus disiplin dalam bekerja di sini. Tetapi kemarin saya masih sempat melihat patung itu ketika saya pulang malam hari." Yang terakhir ada manajer. Ia bilang, "Saya sibuk mengurusi laporan target bulanan kita, Pak. Sampai-sampai saya selalu pulang malam hari. Terus belum lagi meeting dengan beberapa mitra. Untuk apa saya mencuri patung itu? Kan posisi saya sudah manajer seperti ini, Pak. Namun terakhir saya lihat patung itu masih berdiri kokoh, Pak. Sangat bagus sekali dan masih sangat berkilau." Hayo, kalian udah tahu belum siapa yang mencuri? Langsung aja waktunya aku hitung mundur dari sekarang ya. Kalau kamu ingat perkataan Benny, patung itu apabila dipegang maka emasnya akan menempel di tangan. Coba deh kalian perhatikan tangan manajer itu. Masih ada sisa bercak kilauan dari emas itu ya guys. Berarti udah jelas bahwa manajer yang mencuri patung itu. Ya walaupun jabatannya tinggi, kalau ada kesempatan pasti dilakukan. Jadi jangan ditiru ya guys. Kita capcus ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Ada 2 orang perempuan masing-masing ada di kamarnya dengan desain interior kamar yang sangat bagus sekali. Tapi coba kalian perhatikan guys, dari 2 orang perempuan itu mana yang menghabiskan uang paling banyak untuk merubah tampilan kamarnya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu.